Khotbah saya adalah arti sebuah perjuangan. 10 hari lagi dari sekarang kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Berapa banyak yang pernah mengikuti upacara bendera 17-an atau hari Senin di sekolah yang pernah mengikuti upacara bendera? Saya tanya, berapa banyak pada saat mengeningkan cipta nangis? Satu saat dalam sebuah upacara bendera, pembina upacara biasanya kepala sekolah. Kepala sekolah tiba waktunya untuk mengeningkan cipta, dan kepala sekolah berkata, mari kita tundukkan kepala, kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Kening cipta mulai. Semua tunduk kepala. Tiba-tiba dia mendengar pemimpin upacaranya itu nangis. Dia sangat terharu. Luar biasa. Pemimpin upacara ini biasanya murid. Ini kok si muncul nangis. Mengeningkan cipta selesai. Nah, setelah bla 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 bla, ada waktu istirahat di mana pembina upacara, kepala sekolah itu akan menyampaikan beberapa hal. Pertama kata-kata yang keluar, kepala sekolah berkata, saya sangat bangga dengan si Ujo. Waktu kita mengeningkan cipta tadi, dia sangat terharu dan dia menangis. Tiba-tiba si Ujo bilang, maaf Pak Kepala Sekolah, saya sakit perut pingin ke WC. Ternyata dia nangis bukan karena menang jasa pahlawan. Ada yang pernah perang kemerdekaan di sini? Nggak ada ya? Apa yang kita kenal? Tidak ada bayangan. Apalagi sekarang. Tidak ada film kemerdekaan. Dulu kita masih ada film kemerdekaan, masih ada Nanggapono. Sekarang nggak ada film-film seperti itu. Dulu apa yang kita bisa kenal? Oh, Janur Kuning. Kita lihat, wah, orang Papua yang pegang peluru. Bukan malah nangis, kita ketawa waktu mengingat itu. Kemerdekaan Indonesia tidak begitu berkesan begitu. Kecuali kita jadi juara RT, jadi juara RW, juara kelas, ada olahraga-olahraga. Mungkin itu berkesan. Tapi kesan sebuah perjuangan tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengalaminya. Tapi coba tanyakan kepada para veteran perang, kenapa mereka menangis? Berapa waktu lalu saya saksikan di acara televisi yang mengomentari tentang Presiden Indonesia. Tiba-tiba ada satu orang dari Medan. Dia beritahu, SBY harus turun. Dia sudah melanggar Sabta Marga. Dia bilang, saya ini veteran, dia sudah melanggar Sabta Marga. Wah, dia sambil nangis dia ngomong. Ya saya percaya dia ngomong karena dia udah tua. Tapi kita nggak ngerti apa-apa tentang arti sebuah perjuangan yang menyebabkan bangsa Indonesia merdeka. Hari-hari ini sedang terjadi demo di Papua. Mereka minta referendum. Kenapa? Mereka mengatakan PPRA, pengumpulan pendapat rakyat yang dilakukan berapa puluh tahun yang lalu itu tidak sah karena enggak satu orang satu suara. Jadi tidak mewakili rakyat Papua. Tapi tahu Bapak Ibu sekarang, siapa orang pertama yang akan menentang ketika akan dilakukan referendum sekarang? Yaitu pejuang-pejuang perang tahun 63 waktu membebaskan Irian Barat. Mereka merasa betapa susahnya untuk melawan Belanda, membebaskan Irian Barat. Mereka akan sangat menentang. Kenapa? Mereka tahu arti dari sebuah perjuangan. Sekarang sedang terjadi gejolak ekonomi dan yang membuat parah karena negara superpower, negara adidaya, goncang. Baru 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, peringkat Amerika untuk utang dari AAA diturunkan jadi AA plus. Turun. Kenapa? Karena sampai hari ini utang Amerika Serikat menurut salah satu media hampir mustahil terbayar. Kenapa? Karena utang mereka mencapai 14,3 triliun dolar Amerika Serikat. Bahkan ketika ditanyakan kepada presiden,
Barack Obama, pasti dia akan pusing 7 keliling menjawabnya. Bagaimana mereka harus membayar utang? Bayangkan, utang itu sudah setara dengan 100% dari produksi domestik bruto PDB dari Amerika Serikat selama setahun. Itu artinya, kalau mereka ingin melunasi utang mereka, penduduk Amerika Serikat, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak konsumsi apapun, mati suri supaya bisa melunasi utang mereka. Tapi opsi ini tidak mungkin harus mereka lakukan. Sekarang, kalau kita bayangkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang 1%, hari-hari ini pertumbuhan ekonomi mereka 0,4%. Kalau mereka punya pertumbuhan ekonomi 1%, itu berarti mereka punya pendapatan sebesar 143 miliar dolar AS selama setahun. Nah, kalau pendapatan mereka begitu, berarti membutuhkan 100 tahun agar utang mereka terbayar lunas. Itu pun dengan perhitungan mereka tidak boleh berutang lagi. Tetapi menurut televisi CNN memperkirakan utang AS Amerika Serikat akan segera melonjak ke level 20 triliun dolar Amerika. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu alasan kenapa ini bisa terjadi adalah karena buah dari kemalasan warga Amerika Serikat. Utang Amerika Serikat menumpuk. Dasar utamanya sebenarnya adalah kemalasan warga Amerika Serikat. Kenapa mereka dikatakan malas? Karena kalau saja warga Amerika Serikat mereka bekerja minimal 3 hari, dengan perhitungan setiap hari mereka bekerja 10 jam, maka kalau hitungan bayaran per jam di Amerika Serikat untuk buruh Amerika Serikat, mereka dibayar 4 dolar AS per jam, dolar Amerika per jam. Jadi kalau mereka kerja selama 10 jam, mereka akan dapatkan 40 dolar. Itu berarti 350 ribu rupiah per hari. Kalau mereka kerja selama 3 hari, itu berarti mereka akan mendapatkan 120 dolar atau setara dengan gaji upah minimum untuk buruh di Indonesia 1.050.000 3 hari. Tapi apa yang terjadi? Mereka malas untuk bekerja. Yang rajin bekerja di sana adalah para imigran, para pendatang dari luar negeri. Pertanyaan kita, kenapa mereka jadi malas? Karena sebelumnya mereka yang diberkati, mereka negara yang makmur, menyebabkan generasi muda mereka adalah generasi yang menikmati. Salah satu negara yang sekarang maju adalah Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan maju? Karena mereka mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara nggak tahu bahwa Korea suatu saat bisa menuju kebangkrutan. Kenapa? Saat ini orang bisa menghabiskan berpuluh-puluh jam untuk main game. Games paling cepat, paling canggih ada di Korea Selatan. Teknologi yang super cepat ada di sana. Dan sekarang mereka makmur. Generasi mudanya kemudian menjadi generasi pemalas. Jepang, generasi muda mereka diakui sekarang generasi pemalas. Jangan kaget, yang mendapat beasiswa, yang mendapat ranking di universitas-universitas di Amerika, di Tokyo adalah mahasiswa dari salah satunya Indonesia. Saya punya sepupu sekolah di pindah ke Amerika dengan bahasa Inggris yang terbatas. Kaget, bisa ranking, bisa juara sekolah di sana dari Indonesia. Bukan karena kita lebih pintar, tapi karena generasi mereka mulai menjadi generasi yang malas. Mereka tidak mengerti arti sebuah perjuangan, kesulitan di dalam hidup. Dan hari ini saya ingin kita belajar supaya kita mengerti arti dari sebuah perjuangan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Kita punya penghargaan terhadap sebuah keberhasilan. Berapa banyak yang pernah dengar nama Darsel? Ada yang pernah dengar Darsel? Tenaga kerja Indonesia
yang dijatuhi hukuman mati, hukuman pancung di Arab Saudi. Tetapi lewat diplomasi, lobby, dan perjuangan semua, pemerintah Indonesia bayar utangnya. TV Bang mengumpulkan sumbangan melalui pemirsa. Dan singkat cerita, karena dibayar oleh pemerintah, maka semua sumbangan yang dikumpulkan oleh pemirsa TV Bang disumbangkan mentah-mentah ke Darsan 1,2 miliar. Apa yang terjadi hari-hari ini? Dia berjanji dia akan memberikan kepada keluarga Ruyati sebagian. Ruyati adalah tenaga kerja Indonesia yang tidak sempat ditolong di hukum pancung. Dia akan beri sebagian dari 1,2 M. Berapa yang dia berikan? Hanya 20 juta. Dia sumbang musola berapa? 500.000. Apa yang dilakukan? Beli sawah, beli rumah baru. Tetangga-tetangga yang sangat kagum dengan dia sekarang membenci dia. Pengacaranya yang membela dia sekarang malu. Kenapa? Mereka mengatakan Darsan, toko emas berjalan. Pagi-pagi saya baca bantahannya. Dia bilang, kenapa dia beri emas? Karena dia bilang emas bisa dijual lagi. Jadi toko emas berjalan. Artinya apa? Dia gak siap dengan 1,2 M. Bukan dari hasil keringat, bukan dari sebuah perjuangan yang sangat menyakitkan waktu saya baca. Dia bilang begini, kan saya tidak pernah kasih tahu berapa jumlah yang saya mau kasih kepada keluarga Ruyati. Jadi sukarela saya. Berpuluhan aja gak nyampe, Bapak Ibu Saudara, 20 juta. Dengan 1,2 M yang dia dapatkan. Apa artinya dia beri 200 juta, Bapak Ibu Saudara? Musola dikasih 500.000, itu tuh apa? Untuk bangun WC aja nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, untuk